Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali. Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita akan terus belajar menjadi lebih baik dalam hidup ini. Salah satunya bagaimana mengatasi sifat pemarah atau suka marah-marah. Remaja dikenal dengan emosi mereka yang labil dan berubah-ubah. Ketika marah terkadang remaja sukar mengendalikan emosi. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk memahami tentang kemarahan. Yang pertama, lihat gejala awal. Kemarahan harus diatasi dan diawasi sejak awal. Kita yang sudah menunjukkan tanda-tanda buruk seperti suka berbohong, suka berbuat buruk pada temannya dan lainnya, ketika melihat tanda-tanda semacam ini, maka perlu diwaspadai oleh setiap sahabat Yud Kinanti. Yang kedua, menyerap kemarahan. Ketika marah, bisa melakukan segala hal, hingga tindakan ekstrim. Ketika hal ini terjadi, maka ingat bahwa jangan-jangan kita sedang butuh perhatian dari orang tua yang kita tidak dapat, sehingga sampaikanlah kepada orang tua, sehingga permasalahan dalam keluarga itu bisa diselesaikan, ya. Yang ketiga, kita memperhatikan kebiasaan kita masing-masing, mengawasi kebiasaan diri sendiri, lingkungan pergaulan. Kalau itu memberikan dampak buruk, maka kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan kemarahan itu karena lingkungan yang ada di dalam komunitas kita. Kebiasaan buruk juga seringkali karena lingkungan. Yang berikut, atasi akar daripada kemarahan. Terkadang kemarahan berasal dari hal-hal yang terpendam. Misalkan ketika marah di luar kendali, kemudian jadi sering membolos. Sebenarnya masalah tersebut berasal dari ketidaknyamanan berada dalam kelas, sering diejek teman, atau orang tua yang tidak mampu memahami dirimu, yang kurang sabar. Jadi perlu digali penyebabnya dari mana. Jadi tidak mungkin memiliki kebiasaan buruk marah secara berlebihan tanpa alasan. Jadi semuanya itu adalah punya alasan. Nah sahabat Yud Kinanti, dari poin-poin tadi kita belajar apa yang membuat dirimu itu menjadi pemarah. Pada dasarnya semua orang ingin dia menjadi pribadi yang menarik, yang tenang, yang bijaksana, ya, yang sabar, yang elegan, punya kepribadian yang tidak ada yang suka punya sifat yang buruk. Jadi kemarahan itu kalau memang ada hal yang kita tidak puas, kemudian memang tidak bisa dirubah, marah-marah pun tidak bisa merubah. Terkadang pemarah itu makin memperburuk ke hubungan. Jadi yang pertama, kuasai dirimu, kendalikan dirimu. Lalu yang berikut tips dari saya adalah kalau bisa dikomunikasikan. Seringkali masalah problem itu adalah karena salah paham, karena salah informasi, ya, salah informasi. Kalau kita mau naik kereta api cepat, misalkan Bandung Jakarta, ya kita beli yang Bandung Jakarta. Kalau kereta cepatnya nanti ada Jakarta, misalkan Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya, ya beli dengan tujuan yang benar. Sehingga klarifikasi itu penting. Tidak mungkin kita beli tiket tidak tahu tujuannya apa. Yang penting sampai. Betul, sampai sahabat Yud Kinanti. Tapi tidak sampai tujuan yang kita harapkan. Yang kita harapkan tujuannya A, kereta apinya membawa kita ke B atau ke C atau ke D atau ke tempat lain. Jadi belajar mengelola. Karena kalau sifat pemarah itu tidak diatasi dengan segera, itu akan menjadi melekat. Dan kalau sudah menjadi melekat, maka sifat pemarah itu menjajah hidup kita. Ya, sifat pemarah itu yang menjadi hantu buat setiap sahabat Yud Kinanti, yang melekat dalam dirimu, dan itu akan merugikan. Demikian sahabat Yud Kinanti, semoga memberkati. Shalom, kita terus bertemu dalam konten yang berikut. Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Amin.